Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 030111282126057 dari kelas A Indralaya pada tugas UAS Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan ergonomi. Baiklah, ergonomi berasal dari kata ergos, yakni kerja, ataupun nomos, yakni hukum. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek adalah kajian yang integral antara pekerja, pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Istilah lain dari ergonomi, yaitu ada human factor, human engineering, human factor engineering, dan engineering psikologi. Terdapat definisi berbeda dari International Ergonomic Association, IEA, mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu multidisiplin ilmiah yang menerapkan prinsip-prinsip dari teori ilmiah tentang manusia dalam merancang sistem kerja manusia agar dapat berfungsi secara efisien dan aman bagi kesehatan, kenyamanan, dan kinerja optimal. Konsep kunci sendiri dari ergonomi adalah fit the task to the person, not the person to the task. Human-centered design. Di sini dijelaskan bahwa fit the task to person, not the person to the task. Jadi diusahakan bahwa alat yang dirancang ini memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan dengan manusia, bukan manusia yang menyesuaikan dengan alat. Tujuan ergonomi memiliki beberapa tujuan dalam aspek kesehatan dan keselamatan pekerja, yakni pencegahan cedera, contohnya dalam pencegahan cedera sendiri, mengurangi risiko cedera yang disebabkan oleh beban berat, posisi kerja yang tidak nyaman, atau penggunaan peralatan yang tidak sesuai. Kemudian ergonomi alat dan peralatan. Mendesain alat dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia, meminimalkan kelelahan, dan mengurangi risiko cedera. Kemudian tujuan ergonomi dalam produktivitas dan efisiensi, yaitu ada optimalisasi kinerja, jadi meningkatkan produktivitas pekerja dengan memperhatikan desain yang memungkinkan pekerja bekerja dengan efisien dan nyaman. Kemudian ada peningkatan proses, memperbaiki proses konstruksi agar lebih efisien dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemampuan fisik kerja. Kemudian tujuan ergonomi yang lainnya dalam hal kesejahteraan pekerja, yaitu kenyamanan lingkungan kerja dan peningkatan moral. Dalam kenyamanan lingkungan kerja sendiri, ada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, baik dari segi suhu, ventilasi, cahaya, maupun desain ruang yang agar pekerja merasa lebih baik secara fisik dan mental. Dari tadi, mungkin kita sering mendengarkan dengan kalimat, ya ini adalah kenyamanan. Kenyamanan sendiri, hal yang paling utama dalam ergonomi sendiri. Jadi, dalam tubuh manusia itu, ketika melakukan pekerjaan, terdapat beberapa bagian tubuh yang akan merasa ketidaknyamanan dalam melakukan hal sesuatu yang sering berulang-ulang. Nah, di sini dijelaskan ada namanya body area discomfort, mengacu pada ketidaknyamanan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan seseorang di berbagai area tubuhnya saat bekerja atau melakukan aktivitas tertentu. Ini sering kali terkait dengan posisi kerja yang tidak ergonomis, penggunaan peralatan yang tidak sesuai, atau aktivitas yang berlebihan. Seperti yang saya katakan tadi. Bagian mana saja yang termasuk dalam ini terdapat di gambar yang sudah saya masukkan ke dalam PPT saya. Ini ada leher, ada pundak atau bahu. Pundak atau bahu mungkin ketika seseorang melakukan pekerjaan dalam hal mengangkut barang, sehingga pundak atau bahu akan merasa sangat tidak nyaman. Faktor penyebab dari B body area discomfort tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, ada posisi bekerja yang salah, penggunaan peralatan yang tidak sesuai, ya bisa dilihat di PPT saya. Kemudian dalam hal tersebut, bagaimana manusia mendesain ataupun membuat solusi dalam menangani masalah tersebut.
sehingga terciptalah hubungan antara manusia dan mesin. Jadi pada hubungan manusia dan mesin dijelaskan pada gambar yang saya masukkan di sini. Di sini menjelaskan tentang bagaimana siklus dari hubungan manusia dan mesin tersebut. Dalam kaitannya sistem manusia dan mesin, ada 3 hubungan yang cukup terkenal atau yang kita kenal, yaitu manual man-machine system, semi-automatic man-machine system, automatic man-machine system. Apa perbedaan dari 3 tersebut? Ya ini ada di manual man-machine system, ya ini manusia menjadi sumber tenaga dan kendali operasi. Kemudian naik lagi tingkat ke semi-automatic man-machine system, di mana manusia menjadi pengontrol dari mesin. Jadi manusia sebatas pengontrol, mesin yang bekerja. Kemudian automatic man-machine system, di mana manusia memonitor agar mesin bekerja dengan baik. Di sini manusia sudah menjadi sebagai orang yang memonitor saja, sebagai person yang melihat kinerja dari mesin tersebut. Contoh dari hubungan manusia dan mesin, di sini terdapat ada orang yang di belakang bekerja, terus kemudian ini juga ada orang yang lagi mengontrol mesin. Saya masukkan di sini, mereka di mana di sini dijelaskan bahwa manusia melakukan pengecekan ataupun pengontrolan dari mesin yang bekerja. Kemudian dalam menentukan hubungan manusia dan mesin, tentunya kita membutuhkan alat hasil dari hasil dari hubungan mesin dan manusia tadi. Tentunya ada alat yang bekerja. Hal tersebut dibahas dalam antropometri tentunya. Apa antropometri? Antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dimensi dan beberapa karakteristik fisik tubuh manusia. Jadi antropometri berasal dari 2 kata, antropos dan metrikos. Jadi singkatnya antropometri adalah pengukuran dari manusia. Antropometri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada usia, jenis kelamin, suku bangsa, sosioekonomi, pekerjaan, gaya hidup, dan saat pengukuran. Prinsip-prinsip dasar, yaitu ada desain untuk individual, desain untuk rata-rata manusia, desain yang dapat disetel, desain untuk individu. Tentunya beberapa desain-desain yang di sini singkatnya akan saya jelaskan. Untuk desain rata-rata manusia ini tentunya akan kurang efisien, karena untuk rata-rata manusia sendiri kita memiliki beragam-ragam manusia, terutama di Indonesia kita memiliki beberapa suku, beberapa budaya, beberapa adat dan istiadat tentunya yang akan mempengaruhi dengan sistem kinerja manusia tersebut. Contoh lainnya, di Indonesia tidak semua orang yang memiliki tinggi 170 ataupun 160. Bahkan karena beberapa manusia, karena rata-rata dari tinggi orang Indonesia ini adalah 165. Sementara kita anggapkan dalam perencanaan suatu porsi, jika kita mengambil tinggi rata-rata manusia, jadi 165, tentunya akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi manusia yang memiliki tinggi 170 ataupun di bawah dari 165 tadi. Kemudian desain yang dapat disetel, ini adalah desain yang sangat baik, namun tentunya desain yang dapat disetel ini akan menyebabkan biaya yang cukup membengkak, karena tentunya ini akan membuat suatu alat yang sangat baik. Kemudian ada desain untuk individu. Desain individu ini tentunya sangat baik karena akan menciptakan suatu alat yang memang sangat cocok terhadap manusia tersebut. Nah, dari contoh permasalahan tadi, tentunya ada contoh, ya ini tuas mesin terlalu jauh untuk digapai. Di sini saya memasukkan contoh ini ada. Nah, jadi di sini terdapat kejelekan ataupun permasalahan dalam mendesain suatu mesin ataupun mendesain suatu tata ruang. Di sini mesinnya, tuas mesin terlalu jauh untuk digapai manusia, sehingga manusia harus memanjat suatu mesin tersebut, suatu bagian. Ini akan tentunya akan mengganggu ataupun
menyebabkan gagalnya dari K3. Di sini juga saya memberikan contoh. Di sini ada contoh, ya ini orang dalam mengangkut suatu barang, tentunya ini akan menyebabkan sakit pinggang ataupun sakit bahu yang dijelaskan saya sebelumnya. Jadi manusia sudah menciptakan alat bantu untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan tersebut. Ini dengan menggunakan alat dorong ataupun yang bisa kita sebut dengan angkong. Kemudian di sini juga ada kursi komputer. Di sini dijelaskan tentang bagaimana kursi komputer di sini untuk membantu dalam manusia agar duduk secara efisien, secara nyaman dalam melakukan kegiatan. Di sini juga saya menuliskan link YouTube mengenai ergonomi. Link YouTube ini sebagai referensi saya dalam membuat PPT tentunya. Kemudian link YouTube ini juga di sana menjelaskan tentang apa itu ergonomi, bagaimana ruang lingkup ergonomi, dan tentunya pembahasannya tentu lebih banyak dan lebih luas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.